Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih karya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kata beliau halaman 205, perhatikan bagian bawah itu. Asani yang kedua, kemarin penyebutan yang pertama kalau Al-Qur'an Karim itu yang butuh antum perhatikan adalah cara pendalilan dalalah, penunjukan ayat tersebut agar antum tidak keliru dalam berdalilkan. Paham ya? Tapi kalau hadis itu bukan hanya sekali, bukan hanya satu saja. Dilihat hadisnya sahih atau tidak dulu. Setelah itu dilihat hadis itu penunjukannya untuk apa? Pendalilan untuk apa? Jadi bukannya satu. Kalau Al-Qur'an kan mutawatir lah. Al-Qur'an semuanya sahih enggak Al-Qur'an? Semuanya sahih. Ada enggak Al-Qur'an yang dhaif itu? Enggak ada, semuanya sahih. Sehingga kalau dalam Al-Qur'an yang antum perhatikan apa masalah apa kemarin dalalah. Masalah dalalah itu penunjukan. Paham ya? Tapi kalau hadis itu bukan hanya dilihat dari penunjukan saja, tapi sahih atau tidak hadisnya. Paham ya? Sahih atau tidak. Kalau ternyata hadisnya sahih, baru setelah itu apa? Dilihat dari dalalah, itu penunjukan hadis tersebut menunjukkan atas suatu hukum atau yang lainnya. Kita lihat di sini. Asani yang kedua, kita lanjutkan barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya untuk masalah Al-Qur'an itu yang antum lihat adalah penunjukan ayat tersebut menunjukkan atas suatu perkara yang mana sehingga cocok pendalilannya. Tapi kalau as-sunnah itu yang dilihat bukan hanya penunjukan saja, tapi dalilnya itu sahih atau tidak, hadisnya sahih atau enggak. Paham ya? Keadaan hadisnya. Karena kalau hadis bisa apa? Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang palsu, ya enggak? Tapi kalau Al-Qur'an semuanya sahih. Al-Qur'an semuanya sahih. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau asani yang kedua, wasunnatun musabbatah. Dan sunnah yang telah ditetapkan. Perhatikan ini ya, ini sumber yang kedua. Pertama Al-Qur'an, kedua sunnah yang telah ditetapkan. Sunnah yakni sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, perhatikan. Ke sini Mas, ke sini dikit. Pastikan serius, perhatikan. Maksud sunnah di sini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya imma qaul wa imma fi'lu wa imma iqrar. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu imma ucapannya atau perbuatannya atau iqraruh. Iqraruh itu adalah penetapan. Jadi ada orang berbuat sama beliau sallallahu alaihi wasallam dibiarkan, itu namanya iqraruh. Jadi menunjukkan bahwa pembiaran tersebut menunjukkan bahwasanya itu adalah apa? Persetujuan, itu namanya iqrar. Mahfum insyaallah ya. Jadi sunnah Rasulullah SAW bentuknya ima perbuatan, ima ucapan, ima ikrar, itu pengakuan atau penetapan. Maksudnya bagaimana pengakuan penetapan? Maksudnya itu nam barakallahu fikum, beliau SAW membiarkan perbuatan yang terjadi. Itu menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut disetujui. Paham belum? Seperti itu. Wa kullu hadza sunnah, ini semuanya sunnah. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'sumun an yukirra ahadan 'alal khata'. Karena Rasulullah itu ma'sum. Dikarenakan Rasulullah SAW adalah orang yang maksum untuk menetapkan atau membiarkan seorang di atas kekeliruan. Rasulullah nggak akan biarkan. Karena umatnya ini nggak mungkin berkumpul di atas kesesatan, nggak mungkin. La tasdami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah berkumpul di atas kesesatan. Itu ingat-ingat hadisnya itu ya. La tasdami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah berkumpul di atas kesesatan. Naam. Kita lihat sini. Au yukirruhullah ala khata'. Dan enggak mungkin Allah taala menetapkan atau membiarkan. Nah, barakallahu fikum, seseorang di atas kekeliruan. Maksudnya bagaimana? Semuanya dalam syariat sudah jelaskan. Ini keliru, ini benar, ini sunnah, ini bid'ah. Faham maksudnya ini ya? Jadi sunnah itu bentuknya bisa perbuatan, bisa ucapan, bisa ikrar. Itu ikrar itu adalah penetapan atau nah barakallahu fikum pembiaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu perbuatan. Itu namanya ikrar. Paham ya? Itu namanya ikrar, diikrarkan, setujui gitu ya. Musabbatah yakni
yusbituha ahlul ilm bin naql. Maksudnya adalah sunnah yang telah ditetapkan ahlul ilm dengan penukilan. Maksudnya sahih gitu ya. Fa kharaja bidzalika alhamdulillah. Keluar dengan ucapan beliau musabbatah malam yakun musbatna malam yakun musbatan kal ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah. Perhatikan ini. Berarti sunnah yang tetap, sunnah yang sahihah mengeluarkan dari ucapan tersebut apa? Yaitu selama hadis tersebut tidak tetap seperti hadis-hadis yang dhaif atau hadis yang palsu, mawdu'ah yang palsu. Fa innaha laysat bihujjah, berarti itu bukan hujjah. Maksudnya hujjah itu Al-Qur'an dan sunnah yang apa tadi? Musabbatah. Sunnah yang benar-benar ada yang sahih. Berarti keluar dari ucapan musabbatah sunnah yang apa? Hadis yang dhaif, hadis yang palsu. Mohon insyaallah ya. Karena hadis palsu tidak bisa dijadikan apa? Hujjah. Hadis dhaif kalau dhaifnya dhaifun jiddan tidak bisa dijadikan hujjah. Itu perhatikan baik-baik. Naam. Kata beliau, fa innaha laysat bihujjah, maka bukan hujjah. Fan-nadir fi sunnah yahtaj ila nadharain. Ya kan bedanya ini. Kalau Al-Qur'an satu kali yang diperhatikan cuma satu aja, satu poin saja kalau Al-Qur'an. Bagaimana cara penunjukan dan dalalahnya bagaimana? Penunjukan ayat terhadap apa? Suatu perkara atau suatu masalah bagaimana? Tapi kalau sunnah kata beliau, fan-nadir fi sunnah, maka orang yang memperhatikan dalam as-sunnah yahtaju ila nadharain. Butuh kepada apa? Dua sudut pandang. Dua cara pandang, dipandang dulu. Apa yang pertama, apa yang kedua? Pertama lihat an-nadhru as-sabiq. Yang pertama adalah pandangan yang sudah kita lewati, yaitu masalah apa? Dalalah. Hadisnya itu menunjukkan atas apa itu loh. Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Hadisnya sahih atau tidak? Sahih. Nah, setelah sahih antum lihat lagi, hadis ini menunjukkan atas apa? Cocok enggak sekarang ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar? Cocok enggak kalau antum jadikan dalil haramnya apa? Khamr. Cocok atau tidak? Isa? Enggak cocok. Hadisnya sahih, tapi kita perlu apa tadi? Dalalah. Penunjukan hadis terhadap suatu perkara harus tepat. Contohnya antum ditanya orang, khamr hukumnya apa? Haram. Antum berdalilkan dengan apa? Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Keliru enggak itu pendalilannya? Keliru. Hadisnya sahih, cuman antum keliru dalam pendalilan itu loh. Mahum soal ini. Isa mahum? Jadi melihat dari dua sisi. Sisi pertama dengan pandangan yang sudah kita lewati. Apa itu? Ad-dalalah. Bi an yanzura hal sabatat aula. Nah, kata beliau, pertama kali yang harus dilakukan, yang harus dilihat ketika jumpa hadis adalah apa? Hendaknya dia menilai dan melihat apakah hadisnya itu sahih atau tidak. Sahabat itu sahih maksudnya. Aula, li'anna sunnah qisman, karena sunnah itu terbagi menjadi dua, mutawatir wa ahad. Hadis itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Pembagiannya muncul dari orang-orang belakangan. Dulunya enggak ada. Dulu itu kalau hadis cuma sahih, dhaif. Paham ya? Hasan pun itu muncul belakangan juga. Hasan li khairi, hasan li dzati itu belakangan. Dulunya cuma sahih sama dhaif saja. Paham ya? Nah, kita lihat kata beliau karena as-sunnah terbagi menjadi dua, mutawatir sama ahad. Wal ahad imma sahihun aw hasanun aw dhaif. Ahad itu yang sekarang antum saksikan. Hadis ahad itu imma sahih, imma hasan, imma dhaif. Innamal a'malu binniyat, termasuk apa hadis apa itu? Ahad. Karena datang dari berbagai macam jalur, itu semuanya tidak sahih kecuali dari jalurnya siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Paham ya? Hadis ahad. Nah, tapi sahih itu ya. Ayo, kata beliau, imma sahihun aw hasanun aw dha'ifun wa minhum al-mawdu', lakin al-mawdu' laysa min as-sunnah aslan. Ahad itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada juga yang palsu. Akan tetapi yang palsu itu bukan apa? Bukan bagian dari as-sunnah secara asalnya. Ya, namanya hadis palsu. Hadis palsu berarti kan hadis maudhu', palsu. Hadis bikinan orang gitu loh ya. Hadis bikin sendiri sehingga bukan bagian dari as-sunnah. Mahum, bukan bagian ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti apa contohnya? Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari keimanan katanya. Tanah air yang mana dulu? Karena tanah air itu macam-macam. Tanah air yang dibangun di atas tauhid, di atas sunnah kita bela, na'am. Tapi kalau tanah air yang penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan, sampai-sampai atau mengatakan apa? Negara kami harga mati katanya. Bukan seperti itu caranya. Kita bela kalau apa? Di atas al-haq. Tapi kalau di atas kebatilan, yang mau enggak mau kita tetap mengkritik. Paham ya? Jangan sampai apa? Jangan sampai punya kaidah yang tadi itu. Harga mati itu kurang tepat sebenarnya.
Dan harga mati yang mana dulu? Kalau di atas sunnah, nah kita bela. Al-Quran dan sunnah harga mati. Maksudnya bagaimana? Pembelaan kita terhadap Al-Quran sunnah sampai mati gitu loh. Tapi kalau tanah air, dilihat dulu tanah airnya. Paham belum ini hantalah? Tanah air dilihat dulu negara ini, dilihat dulu negara Islam atau bukan, negara tauhid atau bukan, kan gitu. Jangan sembarangan langsung kita pokoknya harga mati, tidak seperti itu. Dilihat dulu. Kata beliau, falaisa bihujjah, hadis palsu bukan hujjah. Wala yajuzu nisbatuhu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diperbolehkan nisbahkan hadis palsu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yajuzu naqluhu wa tadawuluhu, enggak boleh menukilkannya dan tidak boleh barakallahu fikum saling menyampaikannya atau mengambilnya. Paham itu ya? Nah, li'annahu makdzubun 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan apa? Dikarenakan hadis tersebut barakallahu fikum hadis yang didustakan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham belum maksudnya nih? Hadisnya palsu, bukan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bikinan manusia. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Apa pantunnya dalam bikunnya itu? Apa mengenai hadis maudhu'? Ada yang ingat enggak pantunnya antum? Apa? Naam. Wa kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal maudhu'u. Gitu ya. Ya. Ulangi lagi coba. Naam, wal kadzibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal maudhu'u. Maksudnya hadis dusta, hadis yang dibikin-bikin, yang palsu di atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu namanya maudhu'. Hadisnya palsu namanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi hati-hati. Utlubul ilma walau bisin, maudhu' juga. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina misalkan. Itu contoh hadis palsu. Illa liman arada an yubayyina annahu maudhu'un hatta la yaghtar an-nas bihi. Boleh antum menyampaikan hadis palsu enggak masalah, nyampaikan hadis dhaif enggak masalah, tapi dengan catatan ini. Kecuali bagi orang yang ingin yubayyina, menjelaskan annahu maudhu'un, bahwasanya itu palsu. Agar apa? Agar manusia tidak tertipu dengannya. Jadi antum boleh menyampaikan hadis palsu, boleh menyampaikan hadis dhaif. Paham ya? Tujuannya apa tadi? Untuk menjelaskan bahwasanya hadis itu palsu dan dhaif. Paham belum? Tapi kalau untuk berdalilkan boleh enggak antalah? Boleh enggak untuk berdalilkan? Enggak diperbolehkan. Tapi kalau antum menyebutkan hadis palsu hanya untuk menjelaskan bahwasanya itu palsu, diperbolehkan. Paham maksudnya ya? Diperbolehkan. Kita lihat lagi. Wa amma ad-dha'if faqad ikhtalafa al-ulama rahimahullah fi naqli ad-dha'if wa riwayatih. Artinya, adapun hadis lemah, dhaif, para ulama berbeda pendapat, silang pendapat mengenai penukilan hadis dhaif dan periwayatan. Faminhum, di antara mereka man ajazahu mutlaqan, ada yang mengatakan boleh menukilkan hadis dhaif, meriwayatkan hadis dhaif boleh secara mutlak. Lakin hadza la adun ahadan yasbut qadamah, la adun ahadan yasbut qadamuhu 'ala al-qaul bihi. Akan tetapi pendapat yang ini yang mengatakan boleh secara mutlak, kata beliau, aku enggak nyangka dan enggak yakin bahwasanya ada orang yang kokoh yang kokoh telapak kakinya. Maksudnya kokoh pendapatnya mengenai hal ini. Pasti terkalahkan, terbantahkan, gitu loh ya. Karena hadis dhaif itu dilihat dulu dhaif yang mana. Dan kita lihat dulu kan, dhaif yang munjabir, dhaif yang bisa menopang atau munjabar yang bisa ditopang itu bisa. Tapi kalau dhaifun jiddan la yuhtaju bihi, enggak bisa jadikan hujjah. Lah bagaimana Ustaz kalau penyebutan masalah targhib wa tarhib? Hadis dhaif kita katakan para ulama kalaupun seandainya menyebutkan untuk masalah targhib wa tarhib, targhib itu dorongan, motivasi, tarhib itu barakallahu fikum memberikan apa? Merasa takut terhadap adab Allah Ta'ala atau yang semisalnya, itu biasanya apa? Hadis yang dhaifnya masih munjabar, dhaif yang masih bisa ditopang. Mahfum saleh san, dhaif yang masih ringan. Tapi kalau dhaifun jiddan enggak bisa. Dhaifun jiddan enggak bisa. Nah, kita lihat lagi. Wa minhum man man'ahu mutlaqan, ada yang mengatakan enggak boleh. Sama sekali enggak boleh berhujjah dengan dhaif mutlak. Mau ringan atau berat enggak boleh. Wa qala inna dha'ifa la tajuzu nisbatuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'annahu dha'if. Dan yang tidak memperbolehkan tersebut mengatakan sesungguhnya hadis lemah itu tidak boleh dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena itu hadis lemah. Paham maksudnya ya? Karena hadis lemah tidak boleh dinisbahkan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa idza kunna nataharra fil naql an wahidin minal bashar,
Dan apabila kita nataharra, benar-benar memilih di dalam penukilan dari seorang dari kalangan manusia, fatahari fil naql an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min babi aula. Paham? Kita kalau mencari kabar manusia milih-milih enggak, Abdul Aziz? Milih-milih. Terlebih-lebih lagi kalau ini dinisbahkan Rasulullah, kita harus milih gitu loh. Jangan sampai keliru. Paham maksudnya nih? Fatahari, berhati-hati memilih di dalam penukilan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min babil aula, terlebih-lebih lagi harus berhati-hati. Karena kita kalau menukilkan dari orang aja berhati-hati, ya enggak? Berhati-hati memilih orangnya sihah atau tidak, orangnya bagaimana. Paham ya? Nah, apalagi kalau itu dinisbahkan kepada Rasulullah SAW, harus berhati-hati lagi. Untuk menyampaikan orangnya hati-hati. Jadi sekarang zamannya kan zaman Android. Jadi kalau misalkan suatu ketika antum megang Android, kemudian ada artikel-artikel, tolong sebarkan 20 kali nyebarkan dapat pahala, dilihat tuh hadisnya. Kalau palsu antum dapat dosa. Ikut andil melestarikan hadis palsu. Kadang mereka bikinnya gini, rawahu Muslim. Dicek dalam Muslim enggak ada. Hadisnya palsu, tapi ditulis rawahu Muslim. Bayangkan itu. Seperti itu harus hati-hati ya. Nah, barakallahu fikum. Karena kalau kita ikut andil menyebarkan, menge-share tadi itu, mengirim artikel-artikel yang hadisnya dhaif, palsu, antum dapat dosa. Paham ya? Karena apa? Melestarikan, membudayakan hadis palsu. Oleh karena itu dinasihati oleh para ulama, terutama para pengguna medsos, media sosial untuk apa? Disaring dulu sebelum share. Paham ya? Disaring dulu sebelum share, sebelum dikirim yang lainnya disaring dulu sahih atau enggak hadisnya. Karena kalau hadisnya palsu, ikut andil melestarikan hadis palsu, berdosa. Kita lihat sini. Kata beliau, "Wa minhum man ajaza riwayat ad-dha'if bi syurutin salatah." Masyaallah. Yang ketiga ini insyaallah kuat. Ada di antara mereka yang memperbolehkan meriwayatkan hadis dhaif dengan 3 syarat. Pertama, syaratul awal, syarat pertama, alla yakuna dhaifu syadidan. Hendaknya dhaifnya itu tidak parah, lemahnya tidak parah, bukan dhaifun jiddan. Namanya apa kalau ringan? Dhaifun munjabir atau munjabar. Munjabir itu yang hadis dhaif bisa menopang yang lainnya. Paham ya? Dhaif jadi hasan li ghairihi, ya enggak? Atau dhaifun munjabar, hadisnya dhaif, ringan tapi bisa ditopang dengan hadis yang lainnya. Faham maksudnya nih? Naam, harus difahami. Syarat yang kedua, wasyatus tsani, syarat yang kedua, alla ya'taqid sihhata nisbatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya orang tersebut yang menukilkan tidak meyakini kesahihan penisbahan hadis tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ya? Orang yang menukilkan itu enggak meyakini bahwasanya hadisnya itu sahih. Hadisnya sahih penisbahannya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum insyaallah, alhamdulillah. Jadi harus tidak boleh meyakini. Kalau dia meyakini bahaya. Karena hadisnya dhaif itu loh. Yang ketiga, wasyatus tsalits, syarat yang ketiga, an yakuna fi aslin tsabit. Hadisnya itu punya asal usul yang barakallahu fikum, yang sahih. Jadi hadisnya itu dhaif tapi ternyata kalau ditelusuri ada asal usulnya. Paham ya? Ada asal usulnya. Maksudnya fihi aslun, ada asal usulnya. Kan ada hadis yang kadang antum jumpai para ulama menghukumnya apa? Al hadis la aslalahu. Al hadis la aslalahu. Hadisnya enggak ada asal usulnya, udah tinggalkan. Tapi kalau ada asal usulnya di dalam hadis yang sahih, terkadang naik derajatnya. Paham maksudnya? Dhaifun munjabar tadi itu. Nah, karena dhaifun munjabar itu dhaif tambah dhaif semakin banyak naik derajatnya menjadi apa? Hasanun li ghairihi, sudah kita lewati. Bimana annahu la yathbut bihi aslun hukmin min al-ahkam. Maksudnya adalah apa? Barakallahu fikum, maknanya tidak bisa ditetapkan dengan hadis dhaif tersebut pondasi suatu hukum dari hukum-hukum yang ada. Jadi kalau antum bangun suatu pondasi, bangun suatu hukum, jangan dibangun di atas hadis dhaif, jangan. Paham maksudnya itu? Barakallahu fikum. Walakinnahu yudkar 'ala sabil targhib, tapi disebutkan dalam bentuk apa? Targhib. Apa targhib? Memberikan motivasi, dorongan. Fi ma huwa matlub, pada perkara yang diinginkan, perkara yang diwajibkan. Au tarhib, atau memberikan ancaman, nakut-nakutin. Mimma huwa manhiyun anhu, dari perkara-perkara yang dilarang. Paham belum? Tapi jangan baca kitab itu karyanya siapa? Orang Jamaah Tabligh itu ya. Fadhailul A'mal. Itu hadisnya ada yang dhaif, ada yang palsu, ada yang macam-macam. Kata mereka itu dalam rangka bab targhib katanya. Kita katakan walaupun dalam bab targhib selama ada yang sahih, pakai yang sahih. Kalau mau pegang Riyadhus Shalihin, antum kalau hafal Riyadhus Shalihin, masya Allah, hadisnya itu 1000 lebih sedikit.
Paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu bagus sekali kalau Anda bisa menghafal, bagus sekali hadis Riyadhus Shalihin itu ya. Nah, barakallahu fikum. Naam. Ya, kalau ada waktu bisa dihafal itu ya. Dulu ketika di sana menghafal itu, bareng-bareng menghafal Riyadhus Shalihin, Umdatul Ahkam. Ya namanya kadang tempat itu mendukung ya. Kalau di Indonesia kan tempatnya kurang mendukung. Hampir di mana aja kurang mendukung ya, karena fitnahnya sangat dahsyat sekali ya. Fitnah wanita, fitnah dunia dan semisalnya. Tapi kalau di Yaman sana, di Damas terutama itu sangat mendukung sekali untuk menghafal. Antum keluar dari pondok enggak pernah lihat perempuan, bayangkan. Antum kalaupun lihat dari jauh pun enggak ada yang terbuka wajahnya. Bercadar semuanya orang awam pun. Paham ya? Kemudian mau kemana lagi? Nah, di sana kalaulah di toko-toko supermarket laki-laki semua yang jualan. Paham ya? Berjubah semua ikhwah kita semuanya. Televisi juga enggak ada. Kemudian mau ke lapangan, kalaupun mereka main sepak bola di sana pakai sarung semuanya. Jadi serba mendukung tempatnya itu ya. Tapi kalau di Indonesia ya semampunya. Semampunya ya. Nah, barakallahu fikum, tanya aja orang yang pernah ke Yaman, bisa menghafalnya di Yaman biasanya. Bisa menghafal fokus itu istilahnya ya. Di Indonesia bisa, cuman ya tidak sefokus di Yaman karena tempatnya memang mendukung. Kita lihat lagi. Intinya apa tadi intinya? Intinya kalau dalam bab targhib atau tarhib kata mereka diperbolehkan, tapi tidak boleh dibangun hukum di atasnya. Paham belum ini? Tidak boleh membangun hukum di atas hadis yang dhaif. Mahum Abdurrahman? Ayo kita lihat lagi. Kata beliau, "Bima'na annahu idza warada al-hadis dhaif fi fadilati amrin sabitin." Maknanya bahwasanya apabila datang hadis yang lemah yang menunjukkan akan keutamaan suatu perkara yang datang dalam hadis yang sahih, misalnya perkara salat, zakat, puasa, wa ma'murin bihi, dan perkara yang diperintahkan, fala ba'sa min dzikrih, enggak masalah disebutkan. Tidak masalah disebutkan. Li'annahu in sahha 'anil nabi faqad hasala ma rattaba 'alal fi'li min as-shawab. Dikarenakan kalau hadis itu sahih, datang benar-benar dari Rasulullah SAW, maka sungguh apa? Dia telah mendapatkan akibat yang dihasilkan dari perbuatan tersebut, yaitu pahala. Wa illam yasih, kalaupun enggak sahih, enggak benar, kana fihi tansyid lin nafs 'alal 'amal matlub. Kalaupun hadisnya enggak sahih, tapi kan ada dorongan, penyemangat, penyemangat jiwa terhadap amalan yang diperintahkan. Tapi ya kalau menurut anak pribadi sih, yang rajih itu nanti hadis dhaif itu upayakan jangan disebutkan kecuali hanya untuk menjelaskan itu dhaif. Kalaupun targhib tarhib banyak hadis yang sahih. Paham ya? Targhib tarhib banyak yang sahih. Sampai-sampai dulu Syekh Yahya hafidhahu ta'ala wa ra'ah itu beliau sangat menganjurkan menghafal kitab Riyadhus Shalihin. Karena kitab Riyadhus Shalihin itu berisikan mengenai adab, akhlak, fikih di dalamnya itu. Kalau enggak percaya, kalau antum punya kitabnya lihat ada. Mulai dari babun niyah sampai akhir tuh. Paham ya? Nah, kitab Riyadhus Shalihin. Dan dulu beliau mengajarkan apa? Kalau ingin bisa cepat khutbah, paham ya? Khutbahnya bisa teratur dan misalnya hafal Al-Qur'an Riyadhus Shalihin. Kalau ingin jadi orang faqih, Al-Qur'an sama Bulughul Maram. Paham ya? Nah, tapi bukan dihafal aja, renungi, pahami maknanya, pelajari. Seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Kata beliau, wa kadzalika yuqalu fit tarhib. Seperti itu pula hadis dhaif itu dikatakan diperbolehkan disebutkan dalam rangka tarhib. Tarhib itu membuat orang lari, membuat orang takut. Fa innahu la ba'sa bi dzikril hadis adz-dha'ifah. Maka sesungguhnya tidak masalah menyebutkan hadis-hadis yang lemah bisyartin, dengan syarat an yakuna aslu hadzal makna alladhi warada bihil hadis sabitan. Intinya apa? Boleh, tapi dengan syarat apa? Dengan syarat asal usul makna yang terkandung dalam hadis tersebut ada. Seperti wajibnya salat 5 waktu, ada enggak hadisnya? Sahih enggak? Sahih. Nah, kalau antum ngasih dorongan dengan hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, paham ya? Yang lemahnya itu masih bisa ditopang. Tapi berkaitan masalah wajib salat 5 waktu diperbolehkan. Kenapa? Karena ada hadis yang apa? Yang sahih yang mengenai semakna itu wajibnya salat 5 waktu. Maksudnya seperti itu maksudnya. Ada asal usul yang sahih gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Kata beliau, misl an yarida hadisun dhaifun. Seperti contohnya datang hadis yang lemah fi asamiz zina war riba, mengenai dosanya penzina, dosanya perzinaan dan dosanya riba. Wa ma asbah dzalik, dan yang semisal itu, walakin la budda min mulahadati syartain al-akhirain. Tapi tetap harus memperhatikan dua syarat yang akhir. Perhatikan baik-baik. Syarat yang pertama tadi apa? Dhaifnya dhaif yang ringan, bukan yang dhaifun jiddan. Syarat kedua tadi apa?
Syarat kedua tadi barakallahu fikum tidak meyakini bahwasanya hadis itu sahih datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa yang ketiga tadi? Jangan dibangun hukum di atas hadis yang dhaif. Faham soal ini Ibrahim? Paham? Ayo, kita lihat lagi. Wa huma alla yakuna dha'fu syadidan. Kedua-duanya syaratnya apa? Hendaknya barakallahu fikum hadisnya itu tidak lemah sekali, tidak parah hadisnya itu. Naam. Fa in kana ad-dha'fu syadidan fa innahu la tajuzu riwayatuhu wa la naqluhu illa makrunan bi bayani dha'fih. Penting. Kalau hadisnya yang dhaif tersebut adalah lemahnya itu syadid, sangat lemah sekali, parah gitu ya, maka enggak boleh meriwayatkannya, tidak boleh menukilkannya kecuali diiringi dengan penjelasan tentang kedhaifan hadis tersebut. Paham maksudnya? Jadi kesimpulannya hadis dhaif yang diperbolehkan untuk disebutkan dalam targhib wa tarhib yang bagaimana Ihsan? Hadis dhaif yang bagaimana? Yang apa? Hadis dhaif yang munjabir, yang ringan. Ada pun kalau dhaifun jiddan parah lemahnya, bagaimana? Bisa enggak? Enggak bisa. Kita lihat. Wa alla ya'taqid sihhata tsubutihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya dia tidak meyakini kesahihan datangnya hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadis ini sebutnya para ulama maudhu' la aslalahu. Hadisnya palsu, tidak punya asal usul yang sahih. Masa mencari ilmu ke Cina, nyari ilmu apa? Corona. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum atau yang semisalnya. Kita katakan tidak benar, palsu hadisnya. Mahum salah ya? Nah, barakallahu fiikum. Kemudian juga istarau badinjan. Belilah kalian apa? Badinjan. Badinjan itu terong. Nah, kata mereka dalam hadis yang palsu itu tadi untuk apa? Melariskan dagangannya itu, na'am fa innahu muzakka min qibalin anbiya wa mursalin, semakna itu. Karena badinjan terong itu sudah ditazkiyah oleh apa? Para nabi dan rasul katanya. Akhirnya laris terongnya. Makanya karena hadis palsu tadi itu. Jadi sebutkan para ulama dalam mustalah itu kalau hadis palsu itu terkadang apa? Disebutkan untuk gharat, apa gharat itu? Tujuan tertentu. Biar dagangannya laris bikin hadis palsu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Biar apa? Biar jualannya laris bikin hadis palsu, seperti itu modelnya. Allah musta'an. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum, kata beliau, wa bina'an al hadha syarti ara annahu la yanbaghi itlaqan an yadhkur al hadits ad-dha'if 'inda al-'amah. Masyaallah. Dibangun dari syarat yang terakhir ini, yaitu dijelaskan penjelasan tentang apa? Hadisnya itu dhaif. Aku berpandangan bahwasanya tidak selayaknya secara mutlak menyebutkan hadis dhaif di hadapan orang umum. Orang umum orang apa maksud orang umum? Orang awam. Orang awam itu kalau menasihati, dhaif yang penting kan hadis Mas katanya. Kalau enggak percaya, buktikan aja atau kalau berhadapan orang awam. Kita katakan hadis kan lemah nih Pak. Lemah-lemah yang penting hadis katanya. Ngayal itu loh. Kalau kita kan bukan seperti itu. Hadis sahih atau tidak. Kalau lemah, dhaif, tinggalkan. Kalau mereka enggak, lemah-lemah yang penting hadis Mas katanya. Dhaif yang penting kan ucapan Rasulullah katanya. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Sawaun kana fadha'il a'mal aw ghairi, baik berkaitan masalah keutamaan amalan atau yang lainnya. Li'annal 'ami, karena orang awam la yumayyiz baina kaunihi ya'taqid anhu sahih ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aula. Karena orang awam itu enggak bisa membedakan antara hadis itu benar-benar dia itu meyakini sahih sampai kepada Rasulullah atau tidak, enggak bedakan. Kata mereka apa tadi? Dhaif yang penting hadis katanya. Seperti itu modelnya. Inna ma qila fil mihrab. Dikarenakan sesungguhnya apa yang diucapkan mengenai mihrab. Apa mihrab itu? Mihrab itu apa? Yang biasanya di depan, bagian depan imam itu ya. Kalau ada masjid orang awam, bagian depan itu kan ada mihrabnya itu. Tempat imam itu mihrab namanya. Fa huwa shawabun indal amah. Menurut orang awam benar itu mihrab itu. Falaita ikhwanana al-wa'ad adalu an dzikril ahadits ad-dha'ifah fil wa'd ila dzikr ahadits as-sahihah. Maka kata beliau, dua seandainya saudara-saudara kami yang suka memberikan nasihat, mereka apa? Berpaling dari menyebutkan hadis-hadis yang lemah dalam masalah nasihat kepada apa? Penyebutan hadis-hadis yang sahih. Wa kafa biha wa'idan. Cukuplah hadis sahih sebagai peringatan, enggak perlu menyebutkan hadis yang dhaif. Karena mereka kalau disebutkan itu hadis dhaif, kata mereka dhaif yang penting hadis. Allahul musta'an. Wa ammat nam barakallahu fikum, kata beliau,
Wa amal mutawatir minas sunnah fa yahtat an nusbit annahu mutawatir bi tatabbu'ir riwayat. Adapun hadis dikatakan mutawatir maka butuh untuk apa? Kita menetapkannya apa? Menetapkan bahwasanya itu mutawatir dengan tatabbu' atau tatabbu', meneliti dan mengecek riwayat-riwayat yang ada. Tatabbu' itu meneliti dan mengecek. Paham ya? Jadi kalau kita tahu ini mutawatir atau tidak, butuh apa tadi? Tatabbu' wal istiqra', meneliti dan mengecek kembali riwayat-riwayatnya. Bagaimana sahih atau tidak? Kesimpulannya barakallahu fikum, orang ketika berhujjah dengan as-sunnah itu tidak hanya satu pandangan saja. Menunjukkan akan apa? Bukan sahih atau tidak dulu. Setelah sahih, dalil ini menunjukkan masalah apa? Itu penting ya. Cara berdalilkan, jangan sampai keliru. Paham ya? Jangan sampai keliru ya. Nah, idza akala ahadukum ta'aman falyakul. Nah, barakallahu fikum, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Hatta apa? Yal'aqaha aw yul'iqaha. Apa artinya? Artinya itu apabila salah seorang di antara kalian makan, jangan mengusap tangannya sampai dia menjilati jari jemarinya dia sendiri atau menjilatkan orang lain. Paham ya? Itu hadisnya pendalilan masalah apa? Pendalilan masalah apa? Masalah disyariatkannya untuk menjilati jari jemari setelah makan. Paham belum? Kalau antum jadikan dalil mengenai haramnya isbal ya enggak nyambung. Salah alamat gitu loh ya. Jadi pertama kali lihat dulu hadis sahih enggak? Sahih. Terus hadisnya menunjukkan masalah apa? Itu penting. Paham ya? Karena kalau cuma mengandalkan hadis sahih tanpa tahu penunjukannya masalah apa, itu keliru. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, kita harus tahu bagaimana meletakkan sisi pendalilan. Paham ya? Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya enggak boleh berjalan pakai satu sandal? Innamal a'malu binniyat. Itu salah sambung juga. Paham ya? Jangan langsung ini kan hadis sahih Ustaz. Ya, sahih tahu tapi salah sambung. Berjalan pakai satu sandal itu enggak boleh, makruh hukumnya. Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat katanya. Sesungguhnya suatu amal tergantung dengan niatnya. Kita pakai sandal itu tergantung niatnya katanya. Kita katakan gagal paham, salah sambung. Tapi sebutkan yang nas. La yamshi ahadukum fi na'lin wahidah. Nah, barakallahu fikum wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Apa artinya? Jangan salah seorang di antara kalian berjalan dengan satu sandal. Imam melepas dua-duanya atau pakai dua-duanya. Jadi kalau berjalan jangan pakai satu sandal. Sandalnya dilepas dua-duanya atau dipakai dua-duanya. Lah kalau hilang bagaimana? Kalau hilang dilepas dua-duanya, cari dulu ketemu baru dipakai. Jangan berjalan pakai satu sandal, makruh hukumnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu tadi. Hadisnya sudah kita lewati. Jadi apa? Pertama kali apa Husain melihat apa dulu? Hadisnya sahih atau tidak? Yang keduanya melihat apa? Ibrahim, sisi pendalilannya. Sisi pendalilannya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua, an-nadru al-lahiq. Paham ya? Pertama kali melihat dengan penglihatan yang pertama tadi, memperhatikan dengan perhatian yang pertama sahih atau tidak. Yang kedua, an-nadru al-lahiq, yaitu perhatian yang berikutnya. Wa huwa an-nadru fid dalalah, ya kan? Melihat kepada dalalah, sisi pendalilan. Dalilnya itu menunjukkan apa itu dilihat lagi gitu loh. Ini antum harus tahu ya, paham ya? Karena mau enggak mau nanti kan kalau antum lama-lama kan berdalilkan itu ya. Jangan sampai gagal paham ditanya sama orang misalkan katanya rokok itu haram Mas katanya. Iya, dalam hadis ada itu dalilnya. Dalilnya mana? Innamal a'malu binniyat katanya. Allahu musta'an. Hadisnya sahih tapi antum harus melihat yang kedua ini, apa? Ad-dalalah. Sisi pendalilannya itu loh. Jangan sampai gagal paham ya. Naam. Fasara 'ala an-nadir fi sunnah ta'iba asyad minan nadir fil Qur'an, masyaallah. Maka menjadilah orang yang memperhatikan dalam as-sunnah itu dia capek, lebih capek dia. Lebih capek dibanding melihat dalam Al-Qur'an. Paham belum? Isa. Lebih capek dibanding apa? Melihat atau memperhatikan daripada orang yang memperhatikan dalam isi Al-Qur'an. Karena kalau Al-Qur'an semuanya sahih, mutawatir, tinggal melihat apa? Pendalilannya. Kalau as-sunnah bukan hanya melihat pendalilannya tapi dilihat yang pertama apa? Sahih atau tidak dulu. Paham belum ini? Jangan sampai antum keliru, paham ya? Sudah tahu pendalilannya tapi antum ternyata menggunakan dhaif. Mencari ilmu itu apa hukumnya? Wajib. Dalilnya mana? Utlubul ilma walau bisin. Antum sudah tahu penunjukannya, pas atau enggak mencari ilmu? Pas, tapi hadisnya palsu, berarti tidak tidak terima.
lihat dulu hadisnya sahih atau tidak. Setelah dilihat baru dikembalikan kepada permasalahan yang kedua, yaitu menunjukkan atas apa, pendalilan tersebut menunjukkan atas apa. Kita lihat sini. Li'annahu yahtaju ila nadharain, karena orang yang memperhatikan hadis na barakallahu fikum itu butuh melihat dua perkara. Pertama, awalan fi tsubut. Pertama kali ini kesimpulannya, pahami baik-baik ya. Pertama fi tsubut wa hadza amrun muhim. Pertama kali melihat hadisnya itu sabit atau tidak, sahih atau enggak, dhaif atau bukan, palsu atau bukan. Yang kedua, tsaniyan fi dalalah. Dua ini ingat ya. As-tsubut wa dalalah. As-tsubut itu maksudnya kesahihannya. Dilihat kesahihannya. Setelah dilihat kesahihannya, dilihat apa? Ad-dalalah, sisi pendalilannya. Mafhum insyaallah, Bang? Ayo, jangan sampai keliru di dalam berdalilkan dengan apa? Dengan hadis yang sahih tapi keliru dalam berdalil, itu juga bahaya. Wa hal yuktafa fi tsubut bit tas'ih ba'dul ulama? Apakah cukup di dalam menetapkan hadis sahih dengan apa? Mencukupkan hukum yang diberikan oleh para ulama itu hadis sahih. Contohnya gini. Awal ketika menguap upayakan tutup ya, karena setan masuk. Nah, setan masuk, upayakan dibiasakan ditutup biar setan enggak masuk. Contohnya gini. Nah, barakallahu fikum, contohnya antum mengandalkan dua kitab. Pertama Al-Jami' As-Sahih, kedua As-Sahih Al-Jami'. Al-Jami' As-Sahih sama apa? As-Sahih Al-Jami'. Antum nanti ketika melihat hadis, wah hadis sahih. Tahu dari mana? Disahihkan oleh Al-Albani katanya. Disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam apa? Di dalam As-Silsilah Al-Hadis Sahihah misalkan. Silsilah Hadis Sahihah misalkan. Hadis sahih. Tahu dari mana? Disahihkan oleh Syekh Muqbil dalam Sahih Musnad katanya. Nah, kita katakan apa? Boleh enggak kita mencukupkan dengan pensahihan para ulama atau kita nyari sendiri? Kalau orang-orang seperti kita kan enggak mampu. Paham ya? Di hadapan kita Tahdhibul Kamal atau Tahdhibut Tahdhib, Tuhfatul Asyraf misalkan, masalah hadis semuanya ditunjukkan di hadapan kita, kalau kita enggak paham bingung. Mafhum Abdul Aziz? Ayo, kita lihat di sini. Jadi cukup atau tidak gitu loh. Yang untuk menetapkan sahih apakah cukup dengan penjelasan para ulama? Al-jawab yungdar fi, dilihat lagi. Karena para ulama berbeda-beda di dalam menghukumi suatu hadis. Li'anna ba'da hufadil hadis yatasahal fi tashih. Karena sebagian para penghafal hadis itu bermudah-mudahan di dalam mensahihkan. Wa ba'dhum syaddid fi tashih. Ada juga sebagian mereka yang apa? Ekstrim, berlebih-lebihan di dalam mensahihkan. Wa ba'dhum wasat. Sebagian mereka ada yang pertengahan. Jadi jangan mengandalkan pensahihan para ulama. Tapi untuk saat ini ya, para ulama mengambil kesimpulan yang akurat, itu hadis yang untuk saat ini biasanya jadikan hukum itu patokannya di antaranya adalah apa? Adalah silsilah as-sahihah karya Syekh Al-Albani rahimatullah alaih. Kemudian Syekh Muqbil as-Sahih Musnad mimma laysa fi sahihain. Itu insyaallah akurat, bagus itu. Jadi kalau antum belum bisa mensahihkan sendiri, langsung aja ngomong hadisnya sahih sebagaimana sahihkan Syekh Muqbil dalam kitab ini. Hadisnya hasan sebagaimana hasan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab ini. Itu insyaallah sudah bagus. Karena kita enggak bisa. Paham ya? Kita bukan orang-orang ahli hadis. Maksudnya bukan orang-orang yang pakar dalam mencari atau membahas masalah hadis. Kita lihat lagi. Tsumma yahtaju al-alim bil isnad ila fiqhil hadis aidha. Masyaallah. Kemudian seorang alim butuh untuk menyandarkan fikih hadisnya. Jangan cuma tahu hadisnya tapi enggak tahu fikihnya. Antum ngomong ke orang, wahai segenap manusia, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Ustaz, itu hadisnya mengenai apa ya? Ya, hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengenai apa? Allah alam katanya. Berarti dia enggak paham fikih hadisnya. Upayakan ketika menyampaikan dia tahu hadisnya sahih, pendalilannya tepat, kemudian tahu fikihnya. Fungsi tujuannya untuk menjelaskan. Ya enggak? Kalau antum enggak bisa menjelaskan kan orang bingung. Butuh penjelasan ya. Kita lihat lagi. Li'annahu rubbama yanzur ila dhahiril isnad fa yuhkam bis-sihah. Karena bisa jadi orang terkadang melihat dhahir sanadnya akhirnya menghukumi sahih, padahal enggak demikian. Buktinya mana buktinya? Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimatullah alaih punya kitab namanya apa? Al-Ahadits Al-Mu'allah. Hadis-hadis yang mu'allah. Tapi apa? Hadis-hadis yang berpenyakit tapi dhahir sanadnya sahih, bayangkan itu. Dhahirnya sanadnya masyaallah, hadatsana fulan, hadatsana alan, an fulan, an alan. Dhahir hadis sanadnya itu dhahirnya sahih, cuman ternyata setelah teliti ada penyakitnya di dalamnya. Nah, itu yang tahu siapa? Yang tahu orang-orang al-jahabidah, para cendekiawan pakar dalam ilmu hadis. Kalau seperti kita enggak tahu apa-apa. Paham ya? Nah, kita harus ngecek, neliti lagi. Tapi kalau mereka langsung tahu, ini penyakit ini.
Karena pakarnya seperti orang penjual emas. Antum tanya masalah bangunan, kalau mau bangun jadi pondasi cakar ayam itu kira-kira campurannya berapa semennya? Ya orang tukang emas wallah alam jawabnya. Kalau orang tukang emas sudah berfatwa masalah pembangunan, gagal nanti rusak pembangunannya. Paham ya? Nah, caranya itu semuanya diukur sampai 99% atau diukur menjadi 23 karat misalkan. Enggak nyambung kan? Pakar emas bahas masalah bangunan. Sebaliknya, antum tanya ke tukang bangunan masalah emas, antum nemu di jalan kuning-kuning warnanya gepeng itu, kuning-kuning, cekung itu ya, ambil. Tanya ke tukang bangunan, "Pak, ini emas bukan?" "Oh, ini emas ini, warnanya kuning." Paham ya? Padahal dia bukan pakarnya. Antum jual ke tukang emas ternyata bukan emas, cuman kuningan. Paham ya? Nah, kuningan itu ya, jadi enggak laku. Allahu musta'an. Jadi memang pakar itu udah tahu lah, wah ini penyakit ini, langsung tahu gitu ya. Nah, seperti orang yang ahli dalam bidang madu, ngerasakan sedikit aja madunya palsu nih. Lihat tuh, wah enggak ini aspal ini. Asli tapi palsu. Paham ya? Asli madu, palsu sumbernya misalkan. Paham ya? Jadi maksudnya bagaimana maksudnya itu udah pakar tahu gitu loh ya. Nah, barakallahu fiikum. Seperti antum contohnya, pakar dalam penciuman, indra penciuman sensitif sekali. Wah ini bau sebulan ini. Langsung tahu gitu loh. Ini alhamdulillah misalkan, orang tahu. Wah ini Isa misalkan. Karena apa? Karena dia terbiasa itu loh ya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat di sini. Kata beliau, ma'anal matna syadun aw munkar, padahal matanya itu ganjil, syad atau munkar bahkan. Walihada najidu annal mustadil lisunnah fil waqi' yahtaj ila juhdin kabirin hatta nam tasbutu awalan thumma tasbut ad-dalalah tsaniyan, masyaallah. Oleh karena ini kita jumpai orang yang berdalilkan mustadil, orang yang berdalilkan enggak sunnah secara waqi' apa waqi', kenyataan realita, secara realita kenyataan butuh kepada juhdin, upaya dan usaha yang keras dan besar sampai benar-benar apa? Tetap sunnahnya itu benar-benar sahih, kemudian apa? Sampai benar-benar tetap pendalilannya. Itu yang kedua. Sahih dulu baru pendalilan. Wa min samaqil, dan dari sanalah dikatakan was sunnah musabbatah, yakni sabbataha ahlul ilm, sunnah yang telah ditetapkan oleh ahlul ilmi. Na'am barakallahu fikum. Yang terakhir, wa dalilu ala anna sunnata hujjatun qaulullah ta'ala, dalil yang menunjukkan bahwa sunnah itulah hujjah adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul, wahai orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul. Mentaati Rasul berarti mentaati sunnahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena Rasulullah SAW juga mendapatkan apa? Wahyu berupa as-sunnah selain Al-Qur'an. Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya. Walau lam takun hujjatan, kalau seandainya bukan hujjah sunnah itu, lam yakunil amri bi ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam bi faidatan. Niscaya apa? Mentaati Rasul itu enggak ada faedahnya. Kalau seandainya sunnah itu bukan hujjah, niscaya perintah untuk mentaati Rasul itu enggak ada faedahnya. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyil ummi, dan berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi al-ummi. Apa ummi kemarin? Ibu? Naam, alladzi la yaktub wa la yaqra'ul maktub, yaitu nabi yang semula tidak menulis dan tidak bisa baca tulisan. Wa qaulu ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dan juga firman Allah Ta'ala, dan apa saja yang Rasulullah bawa untuk kalian maka ambillah, kerjakanlah, dan apa saja yang Rasulullah larang, yang Rasulullah larang kalian darinya maka tinggalkanlah. Wa idza kunna ma'murin, apabila kita ada diperintahkan di an nakhudha ma atana, untuk mengambil semua yang datang, semua yang dibawa Rasulullah kepada kita min fai'in wa malin, baik berupa fai', apa fai' kemarin? Baik berupa harta atau berupa fai', baik berupa fai' atau harta. Apa fai' kemarin? Harta rampasan perang tapi tanpa adanya perlawanan. Contohnya, antum mau perang menyerbu daerah mana? Daerah apa? Alun-alun, Malioboro misalkan. Ngasih ultimatum, pada waktu 24 jam harus kosong Malioboro. Ternyata musuhnya lari kocar-kacir, antum sampai ke sana enggak ada musuhnya, barangnya masih, Avanza juga ada, mobil juga ada, Pajero Sport juga ada di situ, semuanya intinya kekayaan di situ. Antum langsung masuk ke situ, enggak ada perlawanan, ngambil barang, namanya fai'. Paham ya? Harta rampasan perang tanpa adanya peperangan. Kalau harta rampasan perang dengan adanya peperangan namanya apa? Ghanimah. Kalau harta rampasan perang yang dihasilkan satu lawan satu namanya apa? Ya, salabun. Itu istilah yang penting harus antum ketahui. Faham fai' antum? Alhamdulillah. Ayo, paham?
setelah matahari tergelincir ke arah mana? Ke arah barat, kemudian muncullah apa? Muncullah cahaya atau muncullah apa? Na'am barakallahu fikum. Bayangan ke arah timur, itu nanti bayangan tersebut yang awal kali muncul itu dikatakan fa' juga. Paham ya? Cuman fa' di sini maksudnya fa' yang bagaimana nih? Fa' yaitu harta rampasan perang tanpa diiringi dengan peperangan. Nah, berikutnya. Fama atana min hukmin wa tasyri'in min babi aula, maka terlebih-lebih lagi yang Rasulullah datangkan kepada kita berupa hukum atau syariat itu lebih pantas untuk diikuti. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, "Wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wa man ya'sillahu wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia akan mendapatkan neraka jahanam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ulfiyanna ahadukum muttaqi'an ala arikatih ya'tihil amr min amri fayaqul la nadri ma wajadna fi kitabillah ittaba'na ala wa inni utitul kitab wa mislahum ma'ah." Ini syahidnya. Paham ya? Hadis yang panjang ini Rasulullah apa? Rasulullah menjelaskan bahwasanya sungguh akan datang orang yang salah satu di antara kalian tuh bersandarkan di atas apa? Ranjangnya. Kemudian datang perintah dari apa? Perintahku mengatakan la nadri, kami enggak tahu. Yang kami jumpai dalam Al-Qur'an kami ikuti. Padahal apa? Bukan hanya Al-Quran, As-Sunnah juga ada. Apa? Ala wa inni utitul kitab wa mithlahu ma'ah. Ketahuilah sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya itu apa? As-Sunnah. Wan nusus fi hadza ma'rufatun masyhurah. Dalil mengenai hal ini sangat banyak sekali dan juga masyhur. Intinya kesimpulannya barakallahu fikum wa hafizakumullah, bahwasanya hujjah adalah Al-Quran was sunnah, itu hujjah yang inti. Untuk masalah Al-Quran yang kita lihat apa pertama kali? Masalah dalalah, sisi pendalilan, enggak perlu mencari sahih atau tidak karena semua Al-Qur'an sahih. Adapun masalah hadis dilihat dari dua sisi. Sisi pertama apa? Kesahihannya atau tidak. Sisi kedua apa? Sisi pendalilannya. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.